ببركة صلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاهه نسأل الله يرزقنا حب الله وحب نبيه وحب آل بيته الkiram. Amin ya rabbal alamin. Baik, Buya Kopri dan teman-teman semua, alhamdulillah kita diizinkan Allah kembali ketemu. Insya Allah ini setelah ini paling cuma 1 kali pertemuan kita sudah khatam, ya, insya Allah. Berarti genap insya Allah 7 kali jika Allah panjangkan umur kita. Amin. Maka sekarang masuk ke fasal yang berikut. Beliau meletakkannya di bagian khatimah. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Jadi teman-teman, sebelumnya kita membahas tentang kitab-kitab para nabi, kemudian juga suhuf, ya. Maka sekarang kita masuk ke bab yang penting, dan inilah pembeda antara ahlus sunnah Asy'ariyah Maturidiyah dengan orang yang aku ahlus sunnah tapi tidak bersanad, tidak bersilsilah. Mereka tidak mempunyai bagian ini. Dan inilah yang kemudian membuat ahlus sunnah Asy'ariyah dituduh Syiah oleh sebagian orang. Padahal kita bukan Syiah. Ya. Bagian ini bagian terpenting dalam memahami mahabbatun Nabi, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang melekat Allah, sebelumnya tadi walaupun sudah dibaca Al-Fatihah, kita kembali baca pelengkapnya salawat untuk Nabi. Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi beliau lalu turun mengalir kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Khatimatun. Jadi beliau berkata, khatimah, penutup. Fi dzikri baqil wajibi. Mengenai pembahasan yang tersisa dari yang wajib untuk para mukallaf. Ya. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Ya. Nabi kita Muhammad SAW telah diutus untuk alam semesta. Jadi ada satu poin di situ bahwa Nabi Muhammad bukan Nabiul Qaum, bukan Nabiul Arab. Nabi Muhammad bukanlah Nabi untuk orang Arab, tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk alamin. Alamin di sini teman-teman ini melewati suku bangsa. Alamin semua alam semesta. Alam mahwal alam kullu ma siwallah. Alam itu selain Allah. Dan alam itu banyak. Mulai dari alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, ya, nabatiyah, ada alam hayawaniyah, ada alam ma'iyah, alam air, ada alam ardiyah, bumi, ada samaiyah, ya, langit, ada banyak sekali, ya, sampai kepada azali pun sebagian ulama menyebutnya alam, sebagian mengatakan itu masuk ke qadim dan bukan alam. Allah Ta'ala bi. Dan Nabi berdasarkan ini, karena beliau rahmatan lil alamin, maka beliau diutus. Nah, inilah akidah jumhur ahlu sunnah. Nabi itu diutus tidak hanya ke manusia, tapi juga kepada para jin, juga kepada para malaikat. Jadi sebenarnya posisinya Sayyidina Jibril itu di mana? Sayyidina Jibril hanyalah sebagai mentor yang akan mengembalikan posisi Nabi Muhammad SAW, memantik, mengingatkan kembali sehingga Nabi Muhammad SAW utuh menyadari tentang dirinya sebagai al-mab'us rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya Jibril itu pun tidak merasa lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun beliau lah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena alam semesta tercipta karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Barulah Jibril, Mikail ada di sana. Jadi termasuk juga ke alam-alam yang lain, semua alam semesta. Itulah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di kisah Al-Mi'raj
ketika Nabi SAW diangkat ke langit, secara fisik itu malaikat tidak kenal Nabi, kecuali beberapa malaikat utama. Maka penjaga pintu langit bertanya, Man anta wa man ma'ak? Kamu siapa? Dan siapa yang bersamamu? Di riwayat Bukhari, Man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, itu Muhammad. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut Muhammad, malaikat penjaga langit itu hanya tahu nama Nabi Muhammad, tapi tidak tahu kalau fisik itu adalah fisik Nabiullah rahmatullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad afdal minal malaikati wal jinni wal ins. Nabi Muhammad lebih afdal, lebih mulia dari semua malaikat, dari semua jin dan semua manusia. Karena Nabi ini mulia, teman-teman, maka nanti turunannya secara fisik Allah tidak mungkin menyia-nyiakan beliau, meletakkan beliau, melahirkan beliau dari rahim yang musyrik, dari rahim yang min ahlin nar, sebagaimana terdapat dalam riwayat-riwayat yang ahad, yang itu kemudian dikomentari oleh banyak ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan orang tua Nabi dan neraka harus dipahami bahwa itu bukan orang tua biologis, tapi itu orang tua angkatnya dari pamannya ataupun tante-tantenya Nabi SAW. Ya. Coba kita lihat. Abuhu Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Hashim adalah anak dari Abdul Manaf. Wayantasib. Dalam beberapa kitab sirah, nama dari Hashim itu disebutkan, ya, dan juga nama Abdul Manaf. Maka disebutlah Rasulullah SAW itu Al-Hashimi, ya, beliau Al-Hashimi. Nanti ke atasnya Ibn Abni Manaf Ibn Qusay, ya. Wa ummuhu Aminatu Az-Zuhriyah. Ibu beliau adalah Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Zuhriyah nama nasab beliau, ya. Arda'athu Halimatus Sa'diyah. Teman-teman yang memuliakan Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah betul berbeda pendapat mengenai apakah orang tua Nabi mukmin atau tidak, atau cukup kita kan ahlul fatrah. Tapi ada yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah dan sangat tidak sopan kepada keluarga Nabi, mengatakan walidail Mustafa finnar. Kedua orang tua Nabi masuk neraka. Bayangkan teman-teman, seandainya riwayat itu sahih, pantaskah kita mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Kita misalnya, teman saya ada yang non-muslim, kalau kita bilang kepadanya, bapak lu kafir, itu tersinggung. Bapak lu masuk neraka, itu dia tersinggung. Bagaimana kira-kira dengan orang tua Nabi SAW? Ya. Masih ingat teman-teman surah Al-Ahzab ayat berapa itu? Bu Yakub 57, ya. Innalladzina yu'zunallaha wa rasulahu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, menyinggung Allah dan Rasulnya, membuat sedih Allah dan Rasulnya. Ya. Apa yang terjadi? Allah melaknatnya. Ya. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Maka saya khawatir nasib orang-orang yang berani mengatakan orang tua Nabi finnar, masuk neraka. Adapun hadis Imam Muslim itu sudah dijelaskan di syarah oleh Imam Nawawi bahwa maknanya adalah Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Itu disebut ayah, karena ayah kita sudah jelaskan dalam pembahasan sebelumnya dalam kisah Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub menyebut pamannya, kakek pamannya dengan sebutan ayah. Ya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ismail itu jalur yang jauh, saudara tiri dari Ishaq, itu kakek paman, ya, bagi keturunan Yakub, ya, alaihimussalam. Baik. Jadi teman-teman yang muliakan Allah,
kemudian kita mengkaji ya beberapa kitab-kitab yang masih termasuk kitab hadis ya, Hilyatul Auliya, kitab Tabarani. Ternyata kita ketemu di kitab Hilyatul Auliya misalnya karya Imam Abu Nuaim bahwa Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah ketika hendak wafat, beliau bersyair dan syairnya sangat panjang sekali, saya tidak hafal, dan ini dibacakan biasanya saat berzanjian, saat kita maulidan. Dalam hal ini ada kalimat di situ ya, bahwa Sayyidah Fatimah mengetahui bahwasannya anaknya Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan rasul. Dan beliau kemudian mengatakan tub'asu bitahqiq wal islami, dinu abina abina albar Ibrahama. Kalau nggak salah begitu kalimatnya di riwayat Abu Nuaim ya. Engkau diutus dengan tahqiq dan keislaman, mengembangkan ajaran bapakmu yang sangat baik, yang sangat mulia, Ibrahim. Di situ masih disebut Abraham atau Ibrahim. Maka teman-teman, riwayat Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya ini kemudian masyhur di kalangan ulama-ulama habaib ahlu sunnah di Yaman, dan itu sering dibaca, dan biasanya mereka membacakan ini penuh terharu ya, terharu. Silakan dicarilah itu apa kajian-kajian itu, kita bisa menyaksikan bagaimana harunya kajian itu. Dulu waktu saya sedang S2, baru selesai S1, saya tinggal sekitar ya sebulanan lah dengan murid Sidi Abdul Aziz Al-Ghumari. Waktu itu saya belum tahu adab berguru ya, karena masih campur-campur ala tidak santri dengan pendebat ya. Meskipun sudah nyantri saat itu di Darussunnah, tapi ketika saya tamat kemudian saya tinggal sebulan dengan beliau ya. Salah satu kajian beliau namanya Syekh Ahmad Darwish ya. Beliau mengatakan jika kita melihat riwayat-riwayat manaqib Sayyidah Fatimah, terutama ketika beliau melahirkan, itu beliau menyaksikan ya, dan itu Nabi mengatakan ru'ya ummi, mimpi ibuku yang dia lihat saat hamil, di dalam perutnya ada aku, yaitu nur, cahaya. Bayangkan teman-teman, itu cahaya nggak bisa dilihat oleh orang-orang kayak kita yang banyak hijab. Itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya bening dan tulus. Dan hadis ini riwayatnya hasan ya, dan semaknanya ada di riwayat Imam Al-Hakim, ada di Tabarani, ada di riwayat Imam Ahmad yang semakna. Oleh karena itu, para ahli hadis kemudian mencoba mengeksplorasi kembali kajian-kajian tentang status keimanan Aminah, lalu dibandingkan dengan riwayat Imam Muslim yang mengatakan aku mengunjungi ibuku lalu meminta izin kepada Allah agar minta ampun kepada tapi kalimat itu ya, ibu. Kita tidak tahu ibu di situ apakah ibu susuankah atau ibu tante atau ibu Aminah Zuhriyah. Falam ya'zan li, tapi Allah tidak mengizinkan bagiku. Ya. Tapi mengizinkan untuk menziarahinya. Di sinilah muncul konflik antara Ahlussunnah Asy'ariyah dan kelompok yang hari ini berani terhadap keluarga Nabi, orang tua Nabi, yaitu kelompok Wahabiyah, Salafiyah. Mereka terang-terangan mengatakan walidal Mustafa finnar, orang tua Nabi masuk neraka. Kenapa? Li'annahuma musyrikani kafirani, karena keduanya musyrik dan kafir. Saya teringat dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, anak dari Abu Lahab itu dicaci orang, padahal beliau beriman. Lalu datanglah anaknya kepada Nabi mengadu, lalu Nabi mengatakan kalimat yang luar biasa sekali ya. La tu'zul ahya bil amwat. Jangan kamu sakiti orang yang hidup karena perbuatan yang mati. Nah, maksud saya sederhana, anggaplah, walaupun saya tidak sepakat, anggaplah riwayat Muslim itu maknanya adalah orang tua Nabi. Dan itu sahih, misalnya.
maka kita pun tidak pantas menyakiti Nabi yang hidup dengan dosa masa lalu pendahulunya. Dan itu bukan bagian dari usul iman. Pembahasan ini nggak pantas mereka katakan ini sebagai usul iman, pokok keimanan. Ya. Bahkan dalam kajian-kajian kita, murid dari Imam Ghazali, namanya Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, bukan Ibn Arabi yang pengarang Futuhat Maqiyah, Sufi al-Kabir, tapi ini yang usuli, muhaddis. Ya. Beliau mengatakan, mal'unun ala man qala ya anna walidal Mustafa finnar. Terlaknatlah orang-orang yang berani mengatakan kedua orang tua Nabi atau salah satunya masuk neraka. Mal'un, terlaknat. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 57 tadi. Karena di sini teman-teman ada ikhtilaf yang luar biasa, sebaiknya menghindari diksi-diksi yang mengatakan orang tua Nabi neraka. Anggap saja orang tua Nabi sekarang hidup, lalu berani nggak antum bilang, Rasulullah, orang tua ente masuk neraka ya, ahlun nar ya, kafir ya. Coba bawa ke diri kita. Antum bilang, bapak kamu kafir ya, gitu ya. Kita pasti akan tersinggung. Seandainya pun iya, gitu, kafir atau musyrik, kita pasti tidak akan terima. Maka teman-teman yang melakukan Allah, pembahasan ini bagi ahli sunnah Asy'ariyah, al-muhibbina alil bait, ya, bagi pencinta alul bait di kalangan ahli sunnah, pembahasan ini penting sekali. Oleh karena itu, Syekh Ahmad Darwis mengatakan apa? Ana usbit wa uqarriru ala imani Aminah. Beliau mengatakan, aku menetapkan walam yusbaq aliyah. Ya, sebelumnya jarang yang mengatakan ini, bahwa Aminah adalah seorang yang beriman. Ya. Ada analog lain, teman-teman. Bukankah Nabi Muhammad adalah orang paling mulia? Pantaskah makhluk paling mulia itu yang dengannya kita selamat terlahir dari rahim yang najis? Karena Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun. Ya, surah At-Taubah ayat berapa itu? 28. Ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka kalau kita mengatakan ibunda Nabi kafir, berarti antum berani mengatakan bahwa Aminah najis. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Adapun Imam Al-Munawi ya, memilih mengatakan min ahli fatrah. Imam Munawi beliau ahli hadis. Ahli sunnah memilih tawakuf karena ada riwayat-riwayat yang membingungkan gitu. Tapi Imam Al-Bajuri dalam hasyiah-hasyiah beliau menetapkan sebagaimana Imam Suyuti. Imam Suyuti punya kitab namanya Masalikul Hunafa fi Najati Walidail Mustafa. Ya, bahwa orang tua Nabi beriman. Ya. Seandainya beliau kemudian mati misalnya mati kafir, maka Nabi pun pasti akan diberi hak untuk menghidupkan kembali. Begitu kata Imam Suyuti. Kita tidak sampai mengatakan itu. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat beberapa tadi, teman-teman yang mulakan Allah, dan analog kias-kias yang sahih, kita mengatakan bahwa minimal orang tua Nabi min ahlil fatrah. Ini kalau itu sudah mujma' alaihi inda Asy'ariyah. Ini disepakati. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa Sayyidah Aminah dan Abdullah adalah mu'minani, beriman. Wallahu ta'ala alam ya. Kita lanjut. Arda'athu Halimatus Sa'diyah. Nabi SAW disusui oleh perempuan yang sangat sesuai dengan namanya, sangat santun, sangat lembut, sangat sopan, namanya Halimatus Sa'diyah. Bani Sa'ad itu bani yang lafaz berbicara Arabnya Arab Badawi, dan Badawinya Badawi yang fusha. Ketika Nabi ditakdirkan disusui dan besar di kalangan Bani Sa'ad, maka Nabi Muhammad SAW diberi anugerah oleh Allah, disetting oleh Allah untuk berbicara bahasa Arab yang sangat fasih sekali. Cerita tentang itu, ini berdekatan bulan ini, bulan Oktober ini, di akhir-akhir sudah masuk, nanti di akhir masuk ke Rabiul Awal, teman-teman, mari siap-siap nanti kita membaca kembali kitab-kitab sirah Nabi. Ya. Nanti kita akan banyak cerita di sana. Siapa Halimah?
bagaimana dahsyat cerita tentang beliau, dan di situ terlihat mukjizat Nabi telah terlihat semenjak beliau masih kecil. Mauluduhu bi Makkatal Aminah. Beliau terlahir di Mekah yang sangat aman. Aman ini terbukti dari surat Al-Fil ketika Abraha datang menyerang, ya, ternyata Allah kemudian mengirim burung-burung ababil, maka disebutlah Makkatal Aminah. Wafatuhu bi Tayyibatal Al-Madinah. Wafatnya beliau di kota Tayyibah Al-Madinah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada nama kota Madinah Al-Munawwarah yang jarang diketahui banyak orang di luar, tapi orang Madinah tahu bahwa Madinah Munawwarah itu telah Nabi tukar namanya dari Yathrib menjadi Tayyibah. Jadi sebenarnya Al-Madinah Al-Munawwarah itu artinya kota Nabi. Kota Nabi itu namanya apa? Tayyibah. Apa arti Tayyibah? Artinya yang baik, yang harum, yang bagus. Maka di sana ada Jami'ah Tayyibah. Ya. Ada kelas saya, ada yang kuliah di sana, ya. Jami'ah Tayyibah. Kita rata-rata mendengar kawan-kawan kita kuliah di Jami'ah Al-Islamiyah. Tapi ternyata ada Jami'ah lain, yaitu Jami'ah Tayyibah. Kalau Al-Islamiyah itu kebanyakan orang luar. Tapi di Tayyibah kebanyakan orang-orang asli Saudi atau orang Arab. Ya. Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Beliau atamma qabla al-wahyi, telah sempurna sebelum pewahyuan 40 tahun. Maksudnya atamma 40 qabla al-wahyi wa umruhu qad jawaza 60, umurnya ketika wahyu selesai itu 60-an tahun, ya. Jawaz, telah melewati 60, maksudnya 63, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya sudah membahas sebelumnya bahwa Nabi bersabda kuntun aku telah diangkat jadi nabi dan belum tercipta masih tanah. Maksud sebelum umur 40, waktu kecilnya beliau sudah nabi. Nabi Muhammad SAW, masih ingat teman-teman, beliau dibersihkan dadanya oleh Sayyidina Jibril. Itu adalah pertanda kenabian beliau yang awal. Ya. Kemudian dibersihkan kembali di umur ke 40-an, yaitu beliau di mi'rajkan, ya. Itu pembersihan yang kedua. Wasab'atun auladuhu faminhum. Ada 7 anaknya, diantaranya salasah minadz-dzukur tufham. Ada 3 dari kalangan laki-laki yang sudah difahami. Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyibu wa tahir bidaini dha yulaqabu, ya. Jadi ada 3 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Abdullah ini gelarnya Tayyib dan juga disebut Tahir. Bidaini dha yulaqabu. Jadi dia disebut Tayyib, disebut juga Tahir. Attahu Ibrahim min Sariyah. Anak ketiga beliau adalah Ibrahim dari budak beliau yang ketika Ibrahim lahir, tentu beliau menjadi merdeka dan jadi istri Nabi, ya. Tapi ahli sejarah tetap mengatakan beliau sebagai budak, ya. Siapa ibunya? Ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah atau Maryam dari Mesir. Lalu wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhuz bihimna walijah. Dan selain itu, selain Ibrahim, itu 6 anak Nabi semuanya dari Sayyidah Khadijah. Ya. Ini bantu di An-Mut yang lain, ya. Wa arba'un minal inas tuzkar ridwanu rabbi lil jami' yuzkar. Dari 6 anak Nabi itu yang terakhir dari Sayyidah Khadijah, ada 4 perempuan. Jadi Nabi ini anaknya 4 perempuan, gadisnya.
tuzkar ridwanu rabbi lil jami'. Semoga keridhaan Allah kepada semua yuzkar. Ya. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali. Yang paling terkenal adalah Fatimatuz Zahra. Ya. Ba'luha artinya suami. Suaminya Sayyidina Ali wabnahuma sibtani. Dan dua anaknya adalah Hasan wal Husain fadluhum jali. Keutamaan mereka sangat-sangat jelas. Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah. Lalu anak Nabi, putri Nabi yang kedua Zainab. Lalu Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum zakat radiyah. Ya. Lalu Ummu Kulsum. Jadi Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Coba langsung dihafalkan teman-teman. Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Antis iniswatin. Nah, Nabi menikah waktu menikah itu beliau ada 13-an istri, ditalak 2, sisa 11. Waktu beliau wafat, istrinya 9. Antis iniswatin wafatul Mustafa. Nabi wafat, istrinya 9. Hujirna fahtarna an-nabiyya lil muqtafa. Ya. Aisyah, siapa mereka? Pertama Sayyidah Aisyah, wa Hafsah, wa Saudah. Yang tertua ini Saudah. Saudah ini kemudian karena sudah tua dan tidak cantik sebenarnya, tapi karena beliau tidak mau dicerai oleh Nabi, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan aku khadimah untuk Aisyah. Lalu Sofiyah, teman-teman semua, Sofiyah ini bukan orang Arab, beliau orang Yahudi. Jadi Nabi nikah lintas suku, ya, menikahi ahli kitab yang kemudian masuk Islam. Sofiyah ini unik, beliau menikah, sebelum menikah, ayahnya pentakbir mimpi, mengerti kasyaf beberapa, sebelum betul-betul kasyafnya berubah menjadi kasyaf syaitan. Ya. Sofiyah bermimpi bahwa beliau seorang janda, ada rembulan jatuh, bulan purnama jatuh ke dalam kamarnya. Lalu beliau peluk itu bulan. Dikabarkan kepada ayahnya karena ayahnya mampu mentakbir mimpi, tiba-tiba tangan ayahnya Huyai ya, Al-Qurazi itu langsung menampar Sofiyah dan beliau pingsan. Ya. Ternyata beliau tahu bahwa maksudnya adalah itu Sofiyah akan menikah dengan rembulan purnama pada masa ini, yaitu Sayyidina Rasulullah SAW. Lalu Maimunah wa Ramlah. Lalu ada Hindun. Hindun itu nama untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi nanti jangan heran nanti ada Hindun ibn Abi Sufyan. Nah, ini Hindun yang lain. Wa Zainabun kaza. Ya, ada dua Zainab. Ya. Ada Zainab binti Jahash. Ya. Ada satu lagi Zainab. Kaza Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatu mardiyah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka disebut dengan ummahatul mu'minin. Jadi ummahatul mu'minin bukan hanya Khadijah, bukan hanya Aisyah, tapi semua mereka disebut ummahatul mu'minin dan mereka mardiyah, diridai oleh Allah. Paman Nabi, Hamzatu ammuhu wa Abbasun. Hamzah pamannya Nabi wa Abbas, ya, dan Abbas kada. Ammatuhu Safiyatun dzatu ihtazah, ya. Lalu bibinya Nabi, tantenya Nabi Safiyah dzatu ihtazah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kita kembali ke tadi tentang ahlu bait Nabi SAW. Ini jarang orang menghafalkan. Padahal menghafalkan nama-nama orang soleh, menyebut nama-nama orang soleh, itu tanzilul barakat warahmat. Ya. Ini sudah menjadi tradisi ahli hadis dan ahli zikir. Kami dulu, jika ingin teman-teman murid-murid salik-salik di surau itu merasakan kebeningan kolbu, keberkahan dalam berzikir, cepat merasakan futuh dalam belajar dan zikir, kami biasanya membacakan silsilah zikir sampai ke Sayyidina Rasulullah. Wasyuti dari ulama salafus saleh, bahwa itu perkataan Sufyan, ya, fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmah. So, setiap kali disebut nama orang saleh, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, teman-teman silakan dijawab di kolbu. Bukankah Nabi adalah orang paling mulia, paling soleh?
Dan keluarga Nabi adalah makhluk yang paling soleh, paling mulia. Cucu Rasulullah nanti bernama Ali Zainal Abidin, itu sholatnya 1000 rakaat setiap hari. Nah, itu karena beliau di dalam dirinya ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kekhususan Sayyidah Fatimah. Jika yang lain-lain itu ke ayah patrilineal, tapi khusus Fatimah. Anak-anaknya tidak disebutkan Ibn Ali, tapi disebutkan Hasan bin Fatimah. Hasan bin Fatimah bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pengkhususan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, coba kita kembali ke nama anak-anak Nabi. Ada 7 anaknya, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ya, itu 3 laki-laki. Ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semoga sudah hafal ya. Lalu ada 6 anak beliau dari sisanya ya, 4 perempuan. Ya. Fatimatul Zahra, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Coba sekarang istri-istri Nabi, coba dihafalkan. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun wa Zainab, Juwairiyah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, dengan menghafalkan nama ini, maka seseorang akan mendapatkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satunya. Satu kali Nabi memandang Hasan dan Husain. Dalam riwayat lain hanya memandang Hasan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku mencintai kedua anakku ini, kedua cucuku ini. Fa'ahibbahuma. Maka cintailah keduanya. Fa'ahibba man ahabbahuma. Lalu cintailah siapa yang mencintai keduanya. Riwayat begini dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi. Begitu juga dikumpulkan oleh Imam An-Nasai. Teman-teman, dari dulu siapa saja yang mencoba menceritakan keluarga Nabi akan dituduh Syiah. Padahal mereka lah hakikat Ahlus Sunnah ada di mereka. Hadis Imam Muslim menyebutkan bahwa Nabi mengatakan taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kalian 2 pesan yang berat. Apa kata Nabi? Yang pertama kitabullah. Lalu yang kedua beliau mengatakan ahlu baiti. Ahlu baitku. Lalu beliau mengingatkan kita uzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian mengenai ahli baitku. Hadis ini kenapa tidak dipandang oleh banyak orang? Bahkan saya ditegur oleh seseorang, kamu kalau menyampaikan hadis ini nanti disebut Syiah. Loh, ini ada dalam kitab Ahlus Sunnah. Ada dalam kitab kedua yang tersahih setelah Sahih Bukhari. Kenapa kita malu menyampaikan ini? Ya, berarti umat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang terjangkiti virus namanya virus nasibiyah. Apa itu virus nasibiyah? Itu lawan dari Rafidah. Ya. Ahlus Sunnah itu tidak Rafidah, tidak nasibiyah, tidak nasibah. Rafidah, mereka yang membenci sahabat-sahabat Nabi. Nasibah atau nasibiyah, mereka membenci keluarga Nabi. Na'udzubillah min zalik. Nah, maka Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah. Teman-teman yang melekat Allah, belum lama ini tim ulama Al-Azhar mengeluarkan satu kitab judulnya Mawsu'atut Tashil Mafahim wal Afkar, ya, fi qadaya harat fiha al-ummah. Itu di jilid pertamanya, itu ada 3 jilid, tim pembahas sempat membahas ini juga. Cuma pembahasannya sangat sederhana ya. Tidak terlalu kencang. Kita tetap ingin di tengah itu, al-wusta baina an-nasibah wal rafidah. Tapi tetap saja bagi kelompok nasibiyah, kelompok yang membenci keluarga Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Muhammad SAW, kita yang moderat itu akan dianggap Syiah. Dan ini pernah terjadi pada Imam Syafi'i. Beliau dituduh Syiah dan beliau mengatakan, mereka menuduhku Rafidi. Lalu beliau membantah mengatakan, in kana hubbu ali Muhammad Rafidi fa ana Rafidi. Jika mencintai keluarga Muhammad adalah Rafidah, akulah Rafidah. Ini bukan berarti beliau Rafidah, tapi beliau sedang ingin mengatakan bahwa mencintai keluarga Nabi adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menyebut Ahlul Bait itu artinya 2. Pertama, Ahlul Bait yang berarti
keluarga besar Nabi, mulai dari istrinya, anaknya, pamannya, kakeknya, itu keluarga besar Nabi. Lalu ada ahlu bait yang khasah, safwatus safwah. Itulah yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi juga ya, bahwa suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah, lalu di situ ada Sayyidina Ali, ada Fatimah, ada Ali, Hasan dan Husain, dan turunlah ayat itu ya, dibacakanlah bahwasannya Allah Taala ingin menghilangkan keburukan dan mensucikan ahlu bait dari semua kotoran. Maka teman-teman yang melakukan Allah, inna nahnu ahlu sunnah nuhibbu ahla baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup kajian ini sebelum ada tanya jawab dengan suatu riwayat dalam Sahih Muslim bahwa Nabi ditanya, kaifa nusalli alaik, bagaimana mengucap salam atas engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Nabi dengan satu lafaz yang menunjukkan kita wajib mencintai mereka semua. Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Katakanlah salawat atas Ali Muhammad. Lalu wa ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyati. Lalu keluarga Muhammad, istri-istrinya, dan keturunannya. Dan hadis ini juga ada semaknanya dalam Sahih Bukhari, teman-teman. Maka kita wajib mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai keturunan Nabi sampai hari ini. Dan antum beruntung, salah satu pengajar online kita adalah Al-Habib Gais As-Saggaf ya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jika ingin dapat cinta Allah, fa'ahib huma. Begitu kata Nabi, jika ingin dapat cinta dari Allah, maka Nabi mendoakan, ya Allah cintailah siapa yang mencintai keduanya. Allah marzuqna hubbaka wa hubba ahli baitika. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Buya Kofri. Baik Buya. Terima kasih banyak pada guru kita Buya Sidi Ar-Razi Hashim atas pemaparannya, dan untuk teman-teman yang sudah punya daftar pertanyaan silahkan diajukan di kolom chatting. Ini sudah ada yang masuk satu pertanyaan. Mohon izin saya bacakan Buya dari Mr. Adam. Assalamualaikum Buya, semoga Buya dan keluarga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui semua, Nabi adalah manusia-manusia yang paling mulia, dan diantaranya ada bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah status ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sama dengan status ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Itu ya. Ada yang menutup ini. Apakah status orang tua Nabi Ibrahim sama dengan status orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik. Ini juga jadi dalil dalam memahami kata ayah ya, bahwa dalam tarikh antum silakan baca ya, misalnya Qasasul Anbiya Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya, mungkin sudah ada juga online-nya kali ya, PDF-nya, bahwa nama ayah dari Sayyidina Ibrahim bukanlah Azar. Kan dalam ayat itu dikatakan ayahnya adalah Azar. Ya. Tapi ternyata di dalam sejarah namanya Taruh. Ya. Jadi Ibrahim bin Taruh. Gimana tuh kira-kira? Berarti Azar di situ muncullah takwil, tafsir, dan kemudian ikhtilaf riwayat dan pandangan ini semua di salafus saleh ya, apalagi mutaakhirin, bahwa yang dimaksud Azar itu bukan nama orang dalam uslub bahasa Arab ataupun bahasa Ibriu. Lalu apa itu kalimat abati atau apapun kalimatnya di situ, itu menunjukkan itu pamannya atau kakeknya, ya, pamannya atau kakeknya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, cerita Nabi Ibrahim dengan ayah tanda kutip itu bukan ayah kandungnya, tapi itu adalah pamannya. Silakan dicek di dalam tafsir-tafsir, ada penjelasan mengenai itu. Cuma sayang kita jarang mengekspos, kebanyakan kita pakai terjemahan, dan kalaupun sudah bisa bahasa Arab,
Kebanyakan bahasa Arabnya bahasa Arab yang standar, tidak mengikuti tafsir-tafsir dan balaghah dalam bahasa Arab. Baik. Baik Buya, selanjutnya dari Kalam TV, orang-orang non-Muslim suka bertanya soal Nabi Muhammad SAW di khitan. Apakah benar beliau di khitan dalam kandungan bundanya Buya? Beliau cuma mengatakan begini, wulidtu maktunan. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah ataupun Qasasul Anbiya, 2 kitab itu ya. Wulidtu maktunan. Aku terlahir maktun, terkhitan. Nah, apa arti terkhitan di situ? Kalau kita tanya ke teman-teman dokter kandungan, ya, mungkin ada yang dokter, silakan dibantu nanti. Ada beberapa orang tertentu terlahir tapi tidak punya, mohon maaf, kulub itu ya. Nah, itu nggak punya. Dan itu salah satu bagian dari kesempurnaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak ada nanti orang yang akan melihat aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya Buya dari Bapak Azam. Buya izin bertanya tentang asbabun nuzul surat At-Tahrim. Benarkah ada perselisihan antara Saudah dan Maryah radhiyallahu taala anhuma, istri Nabi? Terima kasih Buya. Itu riwayatnya beberapa macam ya. Ada yang menyebutkan kisah antara Saudah, ada riwayat juga antara grup Aisyah dengan grup Ummu Salamah. Jadi mereka ini istri-istri Nabi itu punya grup-grup, punya blok. Blok Aisyah dan Hafsah itu sama. Lalu ada grup bloknya Ummu Salamah, itu berbeda. Sebenarnya ini perbedaan Muhajirin dan Ansar, teman-teman semua. Karena Aisyah mengatakan ahli Mekah perempuannya itu tidak dominan dibandingkan suami-suaminya. Jadi mereka pasif. Sedangkan Ahlul Madinah perempuannya biasanya lebih dominan dari Sayyidah Aisyah dan Hafsah. Itu kemudian mencoba menjaga Nabi, dalam tanda kutip menjaga, ya kita tidak tahu maksudnya apa, tapi yang penting itu urusan rumah tangga Rasulullah SAW, dan di situ disindir oleh Allah SWT dan diberi ta'lim. Cuma orang Syiah mempreteli ayat ini, kemudian diarahkan untuk menghina istri-istri Nabi. Nauzubillah min dzalik. Ya, ayat itu bukan untuk menghina Nabi atau istri-istri Nabi. Ya. Selanjutnya dari Ibu Tatik Mujio, pernah baca kalau pemimpin para wanita di surga adalah Sayyidatuna Aisyah. Kenapa bukan Sayyidatuna Khadijah yang merupakan istri pertama? Syukron Ustaz. Oh, yang sahih hadisnya di Tirmizi itu Fatimah ya. Fatimah Sayyidatu Nisa'il Jannah. Jadi Fatimah adalah penghulu perempuan-perempuan surga. Itu yang sahih. Bukan Aisyah, bukan Khadijah. Ya. Kalau kenapanya ya karena Sayyidah Fatimah di dalam dirinya ada darah Nabi SAW, dan beliau adalah orang yang paling memahami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dari siapa yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan singkat sedikit. Ada yang bertanya kepada saya terkait dengan zuriyah Rasulullah, yaitu keturunan Nabi. Bagaimana jika sikap mereka atau akhlak mereka kurang baik, misalkan dikatakan seperti itu? Itu bagaimana sikap kita seharusnya terhadap mereka? Jadi misalnya ada dibilang seperti tuduhan Habib Rizik itu keras terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah itu gimana sikap kita menyikapi itu? Mungkin itu aja pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuriat Nabi itu kelebihannya di nasab. Tapi akal mereka seperti kita, rohani mereka seperti kita. Tapi mereka punya keuntungan, punya keutamaan nasab. Dan ini bukan sembarangan, teman-teman. Itu sudah settingan dari Allah SWT. Allah memuliakan ruh-ruh yang dulu mencintai ruh Ahmad, ruh Nabi Muhammad yang di alam roh, ya. Maka terlahirlah
diletakkanlah ruh itu dalam jasad yang punya kaitan dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak masuk zuriat Nabi? Ya itu nanti kalau ketemu Allah antum tanya aja langsung ya. Lalu bagaimana dengan orang zuriat Nabi terus bersikap aneh-aneh? Ya seperti yang kita katakan tadi, zuriat Nabi itu akal pikirannya sama seperti kita. Yang nakal ya nakal, yang alim ya alim, tapi sekali mereka bertemu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, itu hijab rohani mereka akan cepat terbuka. Ya. Tapi itu ujian juga bagi mereka. Ya. Mereka ini kan ujiannya nasab. Banyak sekali nasab ini membuat orang-orang yang ahli zuriat Nabi ini kemudian merasa lebih tinggi dari orang. Ya, setahu saya para habaib tidak begitu. Ya. Mereka sangat-sangat rendah hati karena Nabi mengajarkan ketawaduan. Mengenai Habib Rizik, saya tidak banyak komentar, teman-teman. Saya mencintai semua para Habib, meskipun beberapa hal saya tidak sejalan, misalnya dengan Habib, itu tidak ada masalah. Ala kulli hal, saya mencintai semua Habib, termasuk Habib Rizik. Ya, hafizahullah. Mengenai manhaj dakwah kan bisa aja kita beda. Saya dengan Buya Kopri aja bisa beda, bukan berarti kami benci gitu ya. Itu hal yang biasa. Tapi yang pasti, tidak semua Habib itu mewarisi sifat Nabi. Maka Al-Habib yang Al-Kamil, itu yang yarisu nasaban Nabi wa khuluqan Nabi. Jadi khalqahu wa khuluqahu. Mewarisi nasabnya dan juga akhlaknya. Nabi ketika dihujat, beliau nggak balas menghujat. Nabi ketika diusir, beliau nggak balas mengusir. Nabi ketika direndahkan orang, beliau tidak merendahkan orang. Dan Nabi SAW selalu yuslih bainan nas, yukrud dhaif, ya. Beliau menghormati banyak orang, mengislah banyak orang. Jadi kita doakan saja semoga para habaib termasuk Habib Rizik dijaga oleh Allah semua, dan para zuriat Nabi ini kemudian bisa menjadi panduan kita dalam Ya, selanjutnya Buya dari Ibu Aisyah. Assalamualaikum Buya, semoga Allah SWT senantiasa memberkati Buya, amin. Izin bertanya Buya, dari hadis yang disampaikan Buya tentang berpegang pada Al-Quran dan Ahlul Bait, apakah dari hadis ini menjadi kewajiban kita untuk ikut Ahlul Bait Buya? Jazakallah khairan. Ya, Ahlul Bait itu kemudian ada makna lainnya. Tadi saya sudah menyebutkan makna pertama, keluarga yang besar, lalu keluarga kecil beliau. Lalu ada makna secara maknawinya, bahwa Nabi SAW menyebut Salman Ahlul Baiti. Dan itu sosoknya Salman setelah perang Khandaq kan itu diperebutkan. Maka diperebutkan oleh Muhajirin dan Ansar. Lalu Nabi mengatakan, Salman Ahlul Baitku. Tapi semenjak hadis itu keluar, muncul kaedah ulama kita yang dulu kita pelajari dalam usul fiqih, ya, bahwa kaedah itu bukan berdasarkan sabab wurudnya, tapi berdasarkan umum lafaznya. Lafaznya umum bahwa Salman Ahlul Bait. Itu sudah cukup. Maksudnya apa? Bahwa bisa saja yang bukan zuriat Nabi, bahkan orang Persia, bukan orang Arab gitu ya, Salman, dia disebut oleh Rasulullah dengan Ahlul Baitku. Oleh karena itu Imam Subki mengatakan, semua pewaris ilmu Nabi, meskipun nasabnya bukan nasab Nabi, dia Ahlun Nabi, maknawiyan. Ya. Secara maknawi, dia adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita ini tidak ada di dalam tubuh kita misalnya darah Nabi, coba nur iman dan cinta kepada Nabi dan zuriat Nabi mengalir dalam diri kita. Maka nanti kita akan dibawa ke dalam golongan Ahlul Baitin Nabi. Apa dalilnya? Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Cinta kepada Ahlul Bait Nabi, kita akan bersamanya. Di antara 4 mazhab, teman-teman, mazhab fikih, Ahlul Bait Nabi itu
kita beruntung Indonesia bermazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i itu masih keturunan jalur paman ya, untuk Nabi SAW ya. Masih ada jalurnya. Jadi berdasarkan ini kita bersyukur kepada Allah, kita bermazhab Syafi'i, mazhab yang kata Al-Habib Ali Al-Jufri, jika ada orang Syiah namanya Zaidiyah, aqrabu Syiah ila sunnah. Syiah yang paling dekat ke sunnah itu Zaidi. Sehingga di Yaman tuh nggak ada beda antara Zaidiyah dan Ahlus Sunnah. Dan aqrabu Ahlus Sunnah ila Ahlil Bait ya, yang paling dekat dari Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bait, dari mazhab yang 4 kepada Ahlul Bait itu adalah Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i sebenarnya sudah masuk ikut mazhab Ahlul Bait. Sekarang ini teman-teman coba lihat Yaman itu jadi simbol mazhab Syafi'i di dunia Islam, dan mereka hampir semuanya yang Ahlul Bait, terutama yang di Hadarim ya, Hadramaut, Tarib, mereka semuanya bermazhab Syafi'i. Nah, tapi ada juga yang di Mekah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau Maliki, begitu juga di Mauritania, di Maroko, kelompok Katani, Ghumari, mereka bermazhab Maliki. Ya, jarang mereka yang bermazhab Hanafiyah. Kemarin yang meninggal Syekhina Nuruddin Atir, itu beliau Hanafi, beliau Hasani ya. Tafadhal. Masya Allah. Selanjutnya dari Bapak Ramdhani Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan konsep akidah yang terdiri dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Apakah kita sebagai orang awam harus memiliki keyakinan itu? Suara Buya nggak kedengaran. Baik, tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ya. Iya. Teman-teman yang melakukan Allah, setelah saya antarkan dulu, mungkin beberapa ada yang lupa atau tidak mencatat atau memang tidak ikut, tidak join dari awal, tidak masalah. Kita ingatkan bahwa pembeda abadi antara Ahlus Sunnah bersanad Asy'ariyah Maturidiyah dengan Ahlus Sunnah yang ngaku-ngaku, yang tidak bersanad, ya, kemudian mereka yang tidak bersanad ini kemudian memunculkan bid'ah baru dalam akidah, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah diajarkan sahabat, tabi'in, sampai Imam Ahmad sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Bukhari Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, lalu mereka membagi menjadi 3 dan mengklaim itulah akidahnya para nabi dan akidahnya para sahabat. Takzib wa iftira wa buhtan alaihim ya salatu wassalam ya. Jadi itu pembohongan atas nama mereka. Jadi kita nggak perlu belajar itu. Kalau teman-teman mau belajar itu untuk perbandingan boleh. Ya. Terjadi perdebatan panjang antara saya dan salah satu sahabat saya dulu. Beliau mengatakan, oh nggak apa-apa kita ajarkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, tapi nanti isinya akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Saya bilang kamu membuat talbis ya, penipuan terhadap umat, itu nggak boleh. Nanti kita khawatir dakwah kita nggak terima. Siapa yang tidak akan menerima jika sesuatu dilakukan karena Allah? Nah, jadi kita jujur saja kepada umat, kita jelaskan, nanti Allah akan membantu ya. In tansurullah yansurkum. Kamu bantu Allah, agama Allah, Allah pasti bantu kamu. Jadi jangan lagi karena manhaj A, B, C, D itu. Baik. Baik Bu ya. Dan yang terakhir yang masuk sampai saat ini, masih ada lagi. Dari Bapak Ahmad Sabili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rozi, saya Ahmad Sabili izin bertanya. Sebenarnya saya meyakini bahwa para habaib adalah zuriyat Rasulullah SAW. Namun saya sebelumnya karena ketidaktahuan saya dan kurangnya keterangan penjelasan guru saya saat pelajaran ilmu kalam di Madrasah Aliyah bahwa seluruh keturunan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu dibunuh semuanya dan tidak menyisakan seorang pun. Semoga saya memperoleh pencerahan dari Buya. Silakan.
Kurang jelas Buya Kopri, agak putus-putus sinyal saya, mungkin masalah kali ya. Baik Buya. Jadi beliau bertanya sesuai dengan penjelasan yang sampai kepada beliau bahwa zuriat Rasulullah SAW itu sudah terbunuh semuanya ketika terjadi pembunuhan Sayyidina Husain. Dan beliau minta penjelasan bagaimana yang sebenarnya Buya. Oke, sementara masih ada para habaibnya. Ya, gurunya itu kita tetap hormati karena udah jadi guru ya. Tapi guru kan tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan ataupun dosa. Dan guru termasuk saya, kita, Buya Kopri, dan teman-teman sebagian yang juga guru, kita tidak sempurna. Banyak hal-hal yang dulu kita baca, kita lupa. Apalagi yang kita belum baca ya. Nyampe ke pikiran aja belum, apalagi mau dilupakan. Teman-teman dimakan Allah, semua orang yang membaca kitab sirah Nabi dengan benar, kitab yang paling kecil aja deh, Nurul Yakin, Barzanji, baca Diba, kalau yang pakai syair. Tapi kalau yang mau ilmiah, yang sifatnya disusun berdasarkan manhaj ilmiah, itu mulai dari karya Asy-Syifa ya, karya ulama kita, kemudian juga kalau yang terbaru itu ada karya Syekh Al-Buti, Abdul Hasan Nadawi, termasuk juga Al-Mubarakfuri ya. Itu mereka semua mengatakan bahwa ketika terjadi fitnah Karbala, kekacauan di Karbala, itu yang tersisa dari anak Nabi masih ada. Siapa itu? Ali bin Husain. Lalu dari keturunan Hasan itu ada Muhammad dan lain-lain. Itu banyak ya, sangat banyak. Sangat banyak. Jadi tidak benar bahwa keturunan Hasan dan Husain mati semua. Itu sejarah dari mana itu ya? Kurang data itu. Jadi data yang sahih bahwa masih banyak. Maka setelah Sayyidina Husain dikubur ya, badannya separuh di Karbala, separuh di Mesir, itu Buya Kopri sudah pernah berkunjung tuh ke Sayyidina Husain. Benar ya Buya Kopri ya? Alhamdulillah. Jangan-jangan tidur di situ lagi. Tawaf di sana. Masya Allah. Wah, khurafat. Ya, nanti dianggap syirik antum orang. Terus itu teman-teman, Sayyidina Ali ibn Husain atau disebut Zainal Abidin itu masih hidup. Masih hidup ya. Ali Zainal Abidin punya anak namanya pertama Muhammad Al-Baqir, yang kedua Zaid. Maka muncullah kelompok nanti Baqiriyah dan kelompok Zaidiyah. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq ibn Muhammad. Ja'far nanti punya anak lagi terus sampai sekarang. Itu guru kita yang ngajar Sahih Bukhari, ya, guru antum semua. Itu keturunan beliau-beliau semua. Kalau kurang yakin juga, nanti datang ke Robitoh, ya, Robitoh Alawiyah. Ini banyak grup Robitoh itu ada beberapa. Silakan ditanya dan itu datanya valid. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa zuriat Nabi, zuriat Fatimah, zuriat Husain sudah tidak ada di dunia. Ya, fadhal. Selanjutnya dari Ibu Mila Oktasa Fitri dari Bekasi. Assalamualaikum Buya. Saya mau bertanya, di mana maksudnya pandangan orang yang mengatakan bahwa makhluk adalah manifestasi dari Allah? Apa tinggal boleh diterjemahin ya. Manifestasi itu artinya apa? Manifestasi jika artinya tajalliyat ya. Tajalliyat itu pancaran, pantulan, atau efek dari perbuatan dan sifat, maka tidak masalah. Karena manifestasi Allah berarti bukan Allah. Gitu. Contohnya gini, kita berdiri di depan cermin, yang di dalam cermin itu manifestasi kita, tapi itu bukan kita. Kalau itu yang dimaksud manusia adalah manifestasi Allah, maka itu benar. Tapi kalau orang mengatakan kita manifestasi Allah, berarti kita adalah Allah, itu kelompok mulhid, kelompok ateis, dan itu berbahaya. Ya. Dan itu bukan ajaran Ahlus Sunnah, bukan juga Sufi,
tapi kelompok kebatinan Ismailiyah Syiah lama. Baik, Ya. jelas ya. Dan yang terakhir kita minta kepada Ustadz Akbar Hilman yang ingin bertanya, silakan langsung hidupkan mic-nya. Oke. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, Pak Akbar. Izin bertanya tentang hadis Nabi yang tadi Buya sampaikan, warisan Nabi yang berupa apa tadi? Aku wariskan kepada kalian Dua hal yang dua berat. hal. Dua hal yang berat, yaitu Kitabullah dan Ahlu Baitku. Ada juga yang Betul. mengatakan Kitabullah dan Sunnahku. Itu bagaimana mengcompare Bu ya? Oke, Akhi Akbar ya. Hadis yang sering kita dengar dari kecil itu hadisnya Hasan. Riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, Nabi bersabda, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu dua urusan, kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku. Sunnah itu siapa yang bawa? Siapa yang paling jujur mengamalkannya? Yaitu keluarganya Nabi, begitu maksudnya. Maka hadis ini kemudian kenapa lebih populer daripada hadis Imam Muslim yang menyebutkan aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang berat, kitab Allah dan Ahlu Baitku. Kenapa hadis ini kurang populer? Karena orang takut dituduh Syiah. Ya. Atau ada kelompok-kelompok ya pembenci keluarga Nabi menyusup ke Ahlus Sunnah. Barangkali seperti itu ya. Kita harus eksplorasi lagi hadis ini, kita sebarkan lagi hadis ini, dan ini diperkuat juga nanti oleh Imam Tirmizi. Taraktu fikum tsaqalain, kitab Allah wa itrati. Kitab Allah dan itrati. Oleh Imam Ahmad juga sama, digabung ya, itrati ahli baiti. Jadi semua hadis ini, hadis yang sahih, bukan sahih li ghairihi, sahihnya li zatihi. Adapun yang kitab Allah wa sunnati. Nah, itu hadisnya Hasan. Tapi secara lafaz kalau mau diadu, dia bisa menjadi syaz. Ya. Semua riwayat menyebutkan Ahlul Bait, atra, kok tiba-tiba itu jadi sunnati. Secara lafaz dia bisa menjadi syaz. Tapi kalau secara makna, dia tidak menjadi syaz, dia jadi makna. Saya bacakan. Afwan Buya ingin izin bertanya lagi. Ada dikatakan bahwa ada seorang keturunan Rasulullah SAW yang disebut bernama Sukainah, yang dikatakan bahwa keturunan Nabi SAW yang tidak berhijab. Mohon penjelasan Buya. Itu tidak masyhur di kalangan baik ahli hadis, ahli asar ataupun tarikh, dan kita menyebut itu tarikhnya tarikh syaz ya, tarikhnya ganjil. Jadi kalimat syaz itu dalam tradisi ahli hadis masih dianggap sahih, tapi ini lebih dari syaz, bahkan munkar. Ini riwayatnya munkar. Semua orang yang siqah meriwayatkan bahwa keturunan Nabi 7 itu mutawatir dan mujma' alaih. Tiba-tiba kok ada satu riwayat yang menyebutkan keturunan Nabi tidak berhijab, ya, namanya Sukainah itu. Jikapun ada, ya mungkin maksudnya bukan keturunan secara fisik. Ya, wallahu ta'ala alam. Teman-teman, mari kita hidupkan sunnahnya Imam Syafi'i, menutup kajian dengan baca wal asri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shalawat ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kafara majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Buya Kopri dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.